Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi pada sistem pencernaan. Yang pertama ada paratid. Paratid berfungsi sebagai penghasil liur untuk membantu pencernaan makanan. Yang kedua ada sublingual, berfungsi untuk menjaga kadar kelembaban dan membasahi rongga mulut. Yang ketiga ada submandibular, berfungsi sebagai penghasil liur paling banyak sekitar 70%. Nah, ketiga ini termasuk ke dalam kelenjar ludah yang berfungsi sebagai pelumas mulut agar tidak kering, membantu proses menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan membantu proses pencernaan makanan. Yang keempat ada faring. Faring berfungsi sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Yang kelima ada trakea. Trakea berfungsi untuk membantu proses pencernaan dan mencegah benda asing yang masuk. Yang keenam ada esofagus atau kerongkongan, berfungsi untuk memberikan gerak peristaltik, yaitu gerak otot yang berkontraksi sehingga dapat mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketujuh ada stomach atau perut, berfungsi untuk menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Yang kedelapan ada diafragma atau diafragma, berfungsi sebagai proses mencegah terjadinya naiknya asam lambung ke kerongkongan dan menjaga tekanan pada kerongkongan. Yang kesembilan ada spleen atau limpa, berfungsi sebagai penghasil cairan pada pencernaan dan membersihkan darah. Yang ke-10 ada liver atau hati, berfungsi sebagai penghasil energi dan memecah lemak. Yang ke-11 ada gallbladder, berfungsi untuk menyimpan, mengetalkan, dan melepas getah empedu pada saluran pencernaan. Yang ke-12 ada duodenum, berfungsi untuk melanjutkan proses pencernaan yang sebelumnya sudah terjadi pada organ lambung. Yang ke-13 ada common bile-duct, berfungsi untuk menyalurkan cairan empedu ke bagian usus halus yang bernama duodenum. Yang ke-14 ada pankreas. Pankreas berfungsi untuk membantu proses pencernaan manusia agar berjalan dengan lancar. Ke-15 ada transverse colon atau usus besar, berfungsi untuk menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, mencegah terjadinya infeksi, dan membentuk tinja. Yang ke-16 ada small intestine, berfungsi untuk menyerap nutrisi pada makanan seperti karbohidrat, lemak, vitamin, protein, dan mineral. Yang ke-17 ada ascending colon, berfungsi untuk menyerap air maupun makanan yang terlewatkan oleh usus halus. Yang ke-18 ada rektum. Rektum berfungsi untuk membantu proses pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Yang ke-19 ada appendix. Appendix berfungsi sebagai organ imunologi yang berperan secara aktif dalam seleksi imunoglobulin, yaitu suatu kekebalan tubuh yang memiliki kelenjar lifoid. Yang ke-20 ada descending colon, berfungsi untuk menerima feses sementara yang sebelum dilanjutkan ke rektum. Yang ke-21 ada sigmoid colon, yaitu berkontraksi untuk menekan tinja menuju rektum. Yang ke-22 ada rektum, berfungsi untuk menerima dan menyimpan feses dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan melalui anus. Yang terakhir ada anus, berfungsi untuk mengeluarkan kotoran atau feses dari saluran pencernaan.